Sumpah lagi sepi banget di rumahku, and it reminds me of zaman awal-awal aku bikin YouTube. Aku selalu sendirian di kamar, terus kayak ya udah duduk aja kayak gini gitu kan. Aku mau live update ke kalian. Aku nggak mau make upan, curhat aja, tapi sambil skincarean karena ini udah malam ya. Aku udah lama nggak merawat kulit aku secara proper banget. And yes, can you imagine? Aku udah mau menjanda selama 1 tahun, dan aku udah didiagnosa major depression selama 4 tahun. Aku juga ada PTSD dan panic attack dan anxiety attack. Tapi untungnya terkontrol karena aku selalu konsultasi ke psikiater aku. It's exfoliating always. Jadi kayak life after divorce dengan mental health issue, aku kayak hidup bilang, sekalian yuk dicampur aduk biar seru gitu ya. Tapi emang sebenarnya tuh orang-orang sekitar aku dan juga netizen yang meng-follow aku banyak banget yang baik-baik banget dan bilang kayak, Tasya, take your time. Tapi time apa? Gak ada waktu untuk kayak memproses semua ini. Tiba-tiba all of the sudden udah 1 tahun aja terjadi. Aku bener-bener ngejalanin semua ini kayak robot gitu loh jadinya. Kayak Jadi mungkin kalau kalian ngeliat aku di video agak suka capek atau apa gitu ya harap maklum ya. Karena memang ini terkadang suka overtired. Kadang tuh aku mikir kayak Tasya Farasya tuh harus dibelah jadi 3 lah ya minimal. Kayak 1 buat kerja, 1 buat ngurus anak-anak, 1 buat ngurusin mental diri sendiri gitu. Kalian bisa bayangin gak ya? Aku itu cuma 1, aku punya tim 14 untuk ngurusin 1 orang ini. Editor aku itu ada 7, ngeditin video 1 orang ini gitu, ngerti gak? Jadi kadang ya aku bener-bener burn out sama mentally drain. Siapa di sini yang relate juga? By the way, mentally drain sambil pakai Clé de Peau masker gold vitality. Aku dikirimin tapi aku nggak pernah pakai. I deserve some masker emas ini kayak untuk hari ini. Tapi pasti setiap aku komplain atau kayak aku curhat gitu, banyak yang bilang, seenggaknya kamu masih kaya ngejalanin ini dengan kemewahan ini. Aku tuh ngerti banget tuh, aku emang privilege di situ gitu, tapi nggak menutup keadaan dimana aku juga mentally drained dan sebenarnya aku juga manusia biasa dan nggak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan uang. Aku nggak tahu kalimat aku itu bijak atau karena uang aku kurang banyak ya. Mungkin uang aku kurang banyak karena nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang menurut aku pribadi gitu. Dan ini masker kita diemin dulu. Terus kadang tuh ada hari-hari dimana yang aku kayak pengen banget rebahan. Gue pengen banget rebahan nih di rumah baru yang gue perjuangin ini gitu kan. Tapi ntar kayak baru 10 menit, 5 menit, mendingan gue main sama anak-anak nih mumpung ada waktu kayak gitu. Terus kayak kadang nggak bisa deh, ternyata bentar lagi kita harus syuting ini, syuting itu atau apa. Jadi waktu tuh bener-bener kerasa kayak terbang. All of the sudden udah mau 1 tahun aku menjadi janda. Janda tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Aku juga nggak tahu, komen di bawah ya. Dan aku cuman pengen kayak lebih open up aja ke kalian kalau I'm just a human too. Ya bener, Tasya Farasya tuh manusia loh. Manusia yang bernadi dan jantungnya berdetak, punya kesalahan, punya masa lalu, punya beban hidup juga. Tapi aku tetap bersyukur sih. I have so many people around me yang support aku gitu. Tim aku bener-bener kayak selalu ada buat aku every day. Dan juga selalu ada mama yang bisa menjadi sahabat curhat dan juga sebagai menjaga anak-anak aku. Bener-bener semua anak aku sayang banget sama neneknya. Ini pertama kali sih aku bikin video kayak gini. Aku gak tahu akan di-upload atau enggak. Kalaupun sampai aku upload, berarti aku udah punya keberanian besar untuk mengupload ini. Dan semoga yang nonton, kalau misalnya ada yang relate, kalian gak ngerasa sendirian ya. I feel you. Ada aku di sini yang sama kayak gitu juga kok. Yang kalian tonton yang happy terus itu. Enggak, aku juga ada masa-masa down-nya. Aku juga ada masa-masa ngerasa kayak useless-nya. Aku juga ada ngerasa masa-masa aku lonely, sendiri, salah. Dan udah sih, pakai lip balm aja kali ya terakhir. Ini aku bikin video ini aja agak getar dikit, tapi kayak it's okay, it's only a video. Tapi ada satu hal yang aku syukurin. Buat kalian yang tahu kan insomnia berat, tapi belakangan ini aku udah nggak insomnia lagi. Walaupun masih on medication, tapi my medication bisa membantu aku tidur 8 sampai 10 jam. Jadi sekarang at least aku punya kebahagiaan saat tidur sampai aku tuh ngiler. Dan aku cinta banget sama ngiler aku, nggak apa-apa. Kayak ayo lo ngiler. Karena dulu gue 3 jam tidur itu adalah prestasi banget. Tapi sekarang kayak saya 8 sampai 10 jam aku tidur. Dia kalau aku tidur jam 8, aku tuh bisa kayak kebangun subuh, habis itu aku tidur lagi sampai jam 8 lagi dengan iler. Iya, nggak apa-apa. Dan udah yappingnya. Thank you everyone. 10 tahun aku berkarir dan kalian masih ada di sini nonton aku. Thank you so much. Kalau ini jadi di-upload, I love you guys. Bye-bye. Halo, selamat datang kembali di Aisyah Channel. Kabar terbaru datang dari beauty influencer Tasya Farasya. Melalui unggahan video di media sosial, Tasya membagikan kisah pribadinya mengenai perjuangan menghadapi kesehatan mental.
Pengakuan tersebut langsung menjadi perhatian publik dan memicu beragam tanggapan dari netizen. Seperti apa cerita lengkapnya? Simak hingga akhir karena ada berbagai reaksi netizen yang menarik untuk dibahas. Dalam video yang diunggah di media sosial, Tasya Farasya mengungkap bahwa di balik kehidupannya yang terlihat mapan dan berkecukupan, ia ternyata telah berjuang menghadapi berbagai tantangan kesehatan mental. Tasya menyebut dirinya mengalami depresi mayor, PTSD, hingga panik attack selama beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut juga diperparah oleh rutinitas pekerjaan yang padat hingga membuatnya mengalami kelelahan secara mental atau burnout. Meski dikenal sebagai sosok yang sukses dan memiliki kehidupan yang nyaman, Tasya mengatakan bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan materi. Menurutnya, setiap orang memiliki perjuangan masing-masing yang belum tentu terlihat oleh publik. Ia juga menyadari banyak orang menganggap dirinya beruntung karena memiliki berbagai privilese dalam hidup. Namun, Tasya menegaskan bahwa rasa syukur atas kehidupannya tidak menghilangkan kenyataan bahwa dirinya tetap bisa mengalami tekanan, kesedihan, maupun kelelahan secara emosional. Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Sebagian netizen memberikan dukungan kepada Tasya. Mereka menilai keberaniannya berbicara mengenai kesehatan mental dapat membuat masyarakat lebih memahami bahwa gangguan mental bisa dialami siapa saja, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Ada pula yang berpendapat bahwa uang memang dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan hidup, tetapi tidak selalu mampu menghadirkan ketenangan batin ataupun menghilangkan tekanan psikologis. Di sisi lain, tidak sedikit pula netizen yang menyampaikan pandangan berbeda. Beberapa komentar menyebut bahwa kondisi finansial yang baik tetap dapat meringankan sebagian persoalan hidup. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi memiliki tantangan yang berbeda dibanding mereka yang berkecukupan. Sebagian warganet mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Menurut mereka, setiap orang memiliki beban hidup masing-masing sehingga tidak tepat membandingkan penderitaan seseorang dengan orang lain. Ada pula netizen yang mengingatkan pentingnya rasa syukur sekaligus empati terhadap siapapun yang sedang menghadapi masalah kesehatan mental. Terlepas dari beragam pro dan kontra yang muncul, pengakuan Tasya Farasya kembali membuka ruang diskusi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Banyak pihak berharap masyarakat dapat lebih memahami bahwa kesehatan mental merupakan persoalan yang kompleks. Di saat yang sama, kondisi ekonomi dan dukungan lingkungan juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat Tasya bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan uang? Atau kalian memiliki pandangan yang berbeda? Tuliskan pendapat kalian dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, subscribe Aisyah Channel, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar berita artis, hiburan, dan informasi viral lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.